Alhamdulillah, alladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Faqala fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah pada siang hari yang mulia ini, marilah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada siang hari yang cerah ini kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, sebagai umat yang beriman, untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Dan tentunya kehadiran kita di masjid ini berangkat dari kesadaran kita bahwa yang memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat Jumat bukanlah manusia, bukanlah atasan kita, tapi sesungguhnya memerintahkan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb yang menguasai alam semesta. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang berhadir di masjid ini adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa memudahkan lisannya untuk berselawat kepada baginda Rasul, sehingga dengan mudahnya lisan kita berselawat kepada baginda Rasul, insyaallah Allah mudahkan juga kita nanti mendapatkan syafaat, di mana kita semua akan mendapatkan satu hari yang tidak lagi berguna harta, anak dan segalanya, yang dalam Al-Quran dikatakan yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hadirin jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Selanjutnya melalui mimbar ini khatib berwasiat, berpesan kepada kita semua, marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang sebenar-benar takwa, yakni bagaimana dalam kehidupan sehari-hari senantiasa kita melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah, sehingga ketika kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, Allah sampaikan dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mempermudah setiap permasalahan dalam kehidupannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki kepada hamba Allah yang bertakwa dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadirin jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Salah satu ibadah yang utama di dalam syariat Islam, di dalam ajaran Islam adalah ibadah sholat. Inilah yang menjadi tema khutbah Jumat singkat pada siang hari ini.
Hadirin rahimakumullah, apa itu sholat? Sholat secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu ad-doa, yang artinya adalah doa. Maka tatkala kita melaksanakan ibadah sholat, ada bacaan doa-doa, bermunajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita membaca surah Al-Fatihah, kita baca ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ketika kita duduk di antara dua sujud, kita baca Rabbil firli, ya Allah ampunilah dosaku, warhamni, sayangi aku, wajburni, cukupkanlah segala kekuranganku, warfa'ni, angkatlah derajatku, warzuqni, berilah aku rezeki, wahdini, beri aku petunjuk, wa'afini wa'fu anni, berilah aku kesehatan dan berilah aku ampunan. Hadirin rahimakumullah, kemudian di antara pengertian sholat secara istilah adalah ibadah yang dirangkai dengan ucapan dan gerakan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Maka tatkala kita datang terlambat, mungkin ada uzur, masbuk kita sholat berjamaah, kita dapati imam sudah ruku atau sujud, maka kita ikuti imam. Tapi tetap kita mulai sholat kita dengan takbiratul ihram, karena sholat adalah ibadah yang dimulai dari takbiratul ihram. Hadirin jamaah rahimakumullah, ibadah sholat diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Isra wal Mi'raj. Peristiwa Isra wal Mi'raj adalah peristiwa diperjalankannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian naik ke Sidratul Muntaha di langit yang ketujuh yang terjadi pada malam hari. Hadirin rahimakumullah, pada peristiwa Isra wal Mi'raj itu ada perintah yang sangat penting bagi umat Islam, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah perintah mengerjakan ibadah salat. Ibadah salat adalah ibadah yang paling spesial di antara ibadah-ibadah lain, karena memang langsung dijemput oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan ibadah zakat, berbeda dengan ibadah puasa, haji dan lain sebagainya, maka kedudukan ibadah salat adalah ibadah yang sangat penting yang tidak bisa kita tinggalkan. Sehingga Imam Asy-Syafi'i mengatakan dalam kitabnya, la yuqtaru anha, ibadah salat adalah ibadah yang salah satu ibadah yang tidak mungkin digantikan dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau orang yang tidak bisa berpuasa di bulan suci Ramadan, maka bisa diganti di bulan-bulan yang lain, atau bisa membayar fidyah. Jika orang yang tak mampu melaksanakan ibadah haji karena tidak memiliki harta, maka haji tidak wajib kepadanya. Begitu juga orang yang tidak memiliki harta untuk berzakat, maka ibadah zakat tidak diwajibkan kepada mereka. Akan tetapi ibadah salat la yuqtadu anha, kata Imam Syafi'i, tidak bisa digantikan dengan ibadah-ibadah yang lain. Hadirin jamaah rahimakumullah, bagi kita yang sehat dan sanggup untuk melaksanakan ibadah salat, kita kerjakan secara berdiri. Tidak mampu kita berdiri karena mungkin kita sedang sakit, maka bisa dilaksanakan secara duduk. Tak mampu kita duduk, maka bisa dilaksanakan dengan tertidur atau dengan isyarat. Hadirin rahimakumullah, mungkin kita dalam perjalanan, maka dalam syariat Islam kita boleh menggabungkan, menjamak salat kita zuhur ke asar,
dan maghrib dan isya. Demikian juga jika kita hendak sholat, namun tidak ada air untuk berwudu, atau kita sedang sakit tidak bisa kena air, maka kita ganti dengan tayamum, yaitu menggunakan debu. Begitulah pentingnya ibadah sholat yang tidak bisa kita tinggalkan dalam kondisi apapun. Hadirin rahimakumullah, kemudian ibadah sholat ini adalah ibadah di antaranya banyaknya ibadah yang kita laksanakan kepada Allah, yang pertama kali akan dihisab, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu." Amal pertama yang akan dihisab, amal pertama yang akan dihitung ketika berada di akhirat nanti adalah ibadah salat. Idza saluhat min sa'iri amali, wa idza fasadat min sa'iri amali. Kalaulah baik salatnya, maka baiklah seluruh ibadahnya. Akan tetapi kalau buruk salatnya, maka buruklah seluruh amal ibadahnya. Maka salat adalah ibadah yang utama di antara ibadah yang lain. Hadirin rahimakumullah, kalau kita ingin melihat orang yang baik, maka lihatlah ibadah salatnya. Walaupun ada orang yang dikatakan dirinya baik, suka menolong saudaranya, tidak sombong, namun jika tidak melaksanakan ibadah salat, maka sesungguhnya dia bukanlah orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah yang pertama ditanya di akhirat nanti adalah ibadah salat. Hadirin rahimakumullah, orang-orang yang melaksanakan ibadah salat dengan khusyuk, ikhlas dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, insyaallah salatnya akan mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Pertanyaannya, mengapa salat dapat mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar? Karena hakikatnya salat adalah bagaimana kita menahan diri kepada sesuatu yang haram. Karena melalui ibadah salat, ketika kita sudah melaksanakan takbiratul ihram, takbir yang wajib kita ucapkan ketika pertama kali kita memulai salat, di mana semua sesuatu yang semula halal berubah menjadi haram. Makan dan minum yang awalnya halal, tetapi ketika sudah diucapkan kalimat takbiratul ihram, maka makan dan minum ketika sholat adalah menjadi haram. Berbicara yang semula dibolehkan, akan tetapi jika sedang sholat, maka berbicara, mengobrol kepada teman kita diharamkan dalam sholat. Maka orang-orang yang senantiasa melaksanakan ibadah sholat, maka pada hakikatnya dia bisa menahan dirinya, terutama menahan nafsunya daripada nafsu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, kemudian melalui mimbar Jumat ini khatib mengajak bagi kita umat Islam, khususnya laki-laki, untuk senantiasa melaksanakan ibadah salat berjamaah ke masjid. Mari kita makmurkan masjid-masjid dengan senantiasa kita melaksanakan salat berjamaah. Ada satu kisah yang menarik yang terjadi di masa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat Rasul yang bernama Ibnu Ummi Maktum yang memiliki mata yang buta dan badannya lemah. Ketika baginda Rasul menganjurkan para sahabat untuk melaksanakan sholat berjamaah, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi, orang yang melaksanakan sholat isya berjamaah sama pahalanya seperti dia melaksanakan setengah malam suntuk sholat sunnah. Orang yang sholat subuh berjamaah, maka sama pahalanya dengan dia sholat satu malam suntuk. Itu disampaikan baginda Rasul, sampai Rasulullah mengatakan, "Datangilah walaupun kalian dalam keadaan merangkak." Begitulah keutamaan sholat berjamaah. Sahabat Ibnu Ummi Maktum mengajukan keringanan kepada baginda Rasulullah. "Ya Rasulullah, mataku ini buta, badanku lemah, tidak ada yang menuntunku untuk jalan ke masjid.
bolehkah aku sholat di rumah saja? Apa jawaban baginda Rasul? Baginda Rasul mengatakan, apakah engkau mendengar suara azan? Dengar ya Rasulullah. Maaf, tidak ada keringanan untukmu dan engkau tetap hadir sholat berjamaah ke masjid. Hadirin jamaah rahimakumullah. Memang jika kita berpikir sholat berjamaah ke masjid ini adalah berat, tetapi ternyata bagi orang-orang yang beriman tidaklah berat. Maka sejak saat itu Ibnu Ummi Maktum dengan keimanannya kepada Allah dan hari akhir, dia tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah ke masjid. Hadirin rahimakumullah, banyak keutamaan ketika kita melaksanakan sholat berjamaah ke masjid. Salah satunya hadis baginda Rasulullah dari Ibnu Umar. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, kebaikan sholat berjamaah melebihi sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tatkala kita tidak ada uzur, mengapa kita memilih yang 1 derajat dibandingkan yang 27 derajat? Hadirin rahimakumullah, mari kita jaga sholat 5 waktu kita yang wajib, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Karena sholat 5 waktu yang kita kerjakan diandaikan baginda Rasulullah akan membersihkan dosa-dosa kita, diandaikan seperti kita mandi sebanyak 5 kali. Sebagaimana hadis Rasulullah berkata kepada sahabatnya, tahukah kalian seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walaupun sedikit? Kemudian para sahabat menjawab, kalaulah mandi 5 kali 1 hari, tentu sangatlah bersih. Lalu baginda mengatakan, begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Dengannya Allah akan menghapuskan dosa. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadirin jamaah rahimakumullah, demikianlah yang dapat khatib sampaikan. Maka jangan ada di antara kita yang meninggalkan ibadah sholat wajib. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina
للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله